Terlalu banyak beban yang mengganggu ayah dan ibuku. Biarkan ayah dan ibu masuk surga dan aku yang akan ambil alih semuanya. Hai kawan Nona, thank you udah klik video ini. Kebayang gak sih buah hati yang kita lahirkan, kita rawat, kita besarkan dengan penuh kasih sayang, tiba-tiba sakit. Tentu rasanya sedih banget ya, dan pastinya kita bakal berusaha untuk kesembuhan buah hati kita tuh dengan cara apapun. Tapi ternyata penyakitnya ini tuh berbahaya banget. Bisa melukai orang-orang sekitar, bahkan mengancam nyawa orang tuanya sendiri. Dan kisah ini benar-benar terjadi di sekitar kita. Ada seorang putra yang tega menghabisi ayah dan neneknya, lalu menikam ibunya juga sampai kritis. Dan ada seorang polisi yang menghabisi ibu kandungnya karena dia stres. Nah loh, ini malin kundang level dewa apa gimana ya? Tanpa berlama-lama, sini Nona ceritain. Sebelum mulai ceritanya, Nona mau disclaimer, cerita ini dibuat berdasarkan berita-berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang Nona rangkum dan ceritakan kembali dalam bentuk alur cerita. Kisah ini berawal dari keluarga kecil yang tinggal di daerah Lebak Bulus. Keluarga ini tuh terdiri dari ayah, ibu, si sang putra semata wayangnya ya. Nah, tetapi karena sang nenek itu tinggal seorang diri, sang nenek ini ikut tinggal bersama keluarga kecil ini ya. Jadi di satu rumah itu ada 4 orang. Sebenarnya ada juga nih ART-nya di rumah itu ya, tapi di saat kejadian ART-nya ini lagi nggak berada di rumah itu. Kepala keluarga ini bernama Arga Dipa Pratama Wibawa yang berusia 40 tahun. Pak Arga ini dikatakan aslinya dari Bogor. Dia tuh seorang IT yang lulus dari BINUS dan juga pernah bersekolah di SMA 46 Jakarta. Dan dia pernah juga bekerja di Shopee, lalu sekarang dia adalah seorang dosen. Sekitar tahun 2009 ini, Pak Arga menikah dengan seorang wanita bernama Anabel Paramita atau yang biasa dipanggil Mita. Nah, dikatakan Mita ini bekerja di bagian agen properti yang juga sebagai pengurus masjid di lingkungan tempat tinggal mereka. Arga dan Mita merupakan orang yang berpendidikan dan tentunya ingin yang terbaik buat anaknya juga. Sedangkan si ibu alias si nenek bernama Ruth Megawati yang berusia 69 tahun. Dia tuh juga merupakan seorang agen properti. Selain itu, dia juga merupakan bendahara di komplek yang mereka tinggali. Tepatnya di Blok B6 nomor 12, Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dan ada nih kan anak satu-satunya dari pasangan Arga dan Mita ini yang seorang laki-laki. Di media massa biasa dipanggil Mas atau kita sebut aja Atar ya, yang baru berusia 14 tahun. Alias dia ini gen alpha ya dir. Jadi ya emang masih muda banget ya si Atar ini. Tapi karena dia cukup berprestasi dan pintar, jadi dia tuh SMP-nya akselerasi, jadi percepatan gitu ya. Makanya sekarang dia udah kelas 1 SMA. Dan dia tuh bersekolah di SMA Bakti Idata Cilandak, Jakarta Selatan. Nah, sekolahnya ini adalah sekolah penjurusan teknik komputer ya. Pokoknya lebih mengarah ke DKV atau IT ya. Atar sendiri sejak kecil itu sudah diarahkan untuk memiliki pendidikan yang baik. Bahkan Atar ini punya satu channel YouTube yang dia tuh isinya bersama teman-temannya gitu ya. Yang kontennya itu percobaan-percobaan ilmiah sederhana atau ya review mainan ala anak-anak gitulah ya. Nah, keluarga ini merupakan keluarga muslim yang taat. Bahkan bisa dikatakan walaupun Atar ini anaknya tuh cukup introvert dan jarang bergaul, tapi dia tuh anaknya sopan banget ya, dan juga sering atau bahkan selalu sholat maghrib berjamaah di masjid kompleknya itu. Atar juga merupakan anak yang cerdas. Dia ini diikutkan beberapa les sama orang tuanya sejak SD ya, salah satunya adalah bimbel matematika. Atar dikenal tuh pintar di bidang matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Temennya tuh suka banyak yang minta diajarin sama dia. Tapi entah karena kelelahan atau dia jemu ya, belakangan ini tuh si Atar ini nilainya tuh turun.
Bahkan dia tuh suka tidur di kelas, tapi kalau di rumah dia tuh kesulitan untuk tidur. Mungkin beberapa orang tuh berpikiran kenapa, karena ya Atar ini dia tuh sempat gagal lolos ke SMA impiannya gitu. Entah apa yang terjadi pada Atar, tetapi sang ibu Mita ini sudah mulai melihat perilaku Atar yang kadang kali itu janggal. Bahkan Mita sempat 4 kali membawa anaknya itu ke psikolog untuk berkonsultasi. Pada Sabtu malam tanggal 30 November 2024 pukul 1 dini hari, ketika kebanyakan orang sudah terlelap, terdengar teriakan orang minta tolong. Ternyata ditemukan Bu Mita ini sudah berlumuran darah dengan luka tusuk di punggung, lengan, dan pipinya. Tentu warga yang melihat itu kan jadi heboh ya. Security yang mendengar juga langsung nyari nih siapa pelakunya. Dicek di CCTV pos satpam, ada orang yang mau lompat pagar perumahan dan langsung aja nih kan dikejar sama si security. Dan ternyata nggak lain, orang itu adalah Atar, si anak tunggal sematawayang. Kejadian ini berawal ketika Atar yang sudah berada di kamarnya, begitu pula ayah dan ibunya serta neneknya, mereka tuh udah di kamarnya masing-masing ya. Dan mereka ini sudah mau tertidur gitu ya, kecuali si Atar. Atar ini kesulitan tidur, bahkan dia tuh juga gelisah ya. Di dalam pikirannya terdengar suara-suara yang mengganggu semacam bisikan gaib. Suara itu tuh seperti berkata, "Terlalu banyak beban yang mengganggu ayah dan ibuku. Biarkan ayah dan ibu masuk surga dan aku yang akan ambil alih semuanya." Setelah itu, Atar tuh langsung ke dapur untuk mengambil pisau dan menuju kamar ayah ibunya yang terletak di lantai 2. Atar pun menikam langsung nih ya ayahnya di bagian leher, punggung, dan lengan saat dia tuh tertidur. Mita yang tidur di sebelahnya pun kaget bener ya, anaknya menusuk suaminya bertubi-tubi. Kayak gitu kan, bahkan kini Mita pun jadi sasarannya si Atar. Mita ditusuk pipi, lengan, punggungnya. Tapi karena bukan di bagian yang vital, Mita ini masih bisa berteriak meminta tolong. Tolong, tolong, Atar, sadar nak, Atar, Atar. Tapi Atar yang udah kesetanan tuh nggak mempedulikan ibunya. Bahkan ketika Mita ini berusaha melarikan diri keluar dari kamarnya dengan darah yang udah bercucuran, Atar ini tetap mengejar ya. Teriakan Mita tadi pun terdengar nih ya sama Ruth Megawati alias si nenek ini gitu kan. Ruth yang sebenarnya udah tertidur juga, dia pun terbangun dan keluar dari kamarnya untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi nih ya. Begitu nenek Ruth ini keluar kamar, dia malah berpapasan sama si Atar yang lagi berusaha mengejar Mita dengan pisau di tangannya. Si nenek pasti bingung kan dengan Atar yang udah berlumuran darah. Ketika nenek Ruth ini mau tanya apa yang sebenarnya terjadi sama si Atar, Atar ini malah menikamkan pisau juga yang tadi dia bawa tuh ya ke tubuh si nenek. Yaitu ke leher, ke lengan, dan ketika akan kabur, punggungnya juga ditikam. Tentu aja nenek Ruth yang emang sudah tua langsung gak sadarkan diri. Sedangkan Mita sendiri yang udah berada di bagian depan rumahnya, tepatnya di garasi, dia tuh kan mau keluar rumah ya. Tapi karena udah malam, kan garasinya udah digembok. Tapi tentu Mita ini kan gak bisa balik ya. Karena di dalam kan ada Atar yang udah berubah jadi monster. Mita pun berusaha lompat pagar. Tapi ya Mita ini cukup mengalami kesulitan. Karena dinding pagar itu tuh dilapisin fiber plastik gitu kan. Jadi nggak ada pijakan buat manjat. Dan di bagian atasnya itu ada bagian yang runcing-runcingnya gitu loh. Ya repot lah ya itu manjatnya. Emang bakalan susah sih ya buat maling. Tapi dalam keadaan urgent kayak gini, ya orang dalam rumah juga susah itu keluarnya. Udah gitu kan, Mita ini kan ibu-ibu ya, baru bangun tidur. Dikejar anak setan yang mau menghabisi dia. Belum lagi dia juga dalam keadaan terluka. Buat lari aja pasti kan gempor ya. Apalagi ini mesti manjat-manjat gitu. Nah, sampai di situ ternyata Bu Mita ini sempat nyangkut pula kan dir. Pas banget sama si Atar yang udah keluar pintu depan.
Atar yang lihat ibunya mau lompat langsung dikejar, ditusuk lagi ke punggungnya. Bu Mita pun akhirnya nih ya berhasil lepas dari sangkutannya dan lompat keluar. Tapi Bu Mita yang udah kehabisan tenaga dan juga kondisinya udah kayak gitu ya, jatuhlah dia di depan rumahnya. Atar yang lihat begitu tuh jadi terdiam. Dia tuh kira ibunya udah tewas juga ya karena cairan merahnya tuh udah menetes di mana-mana. Dan dia pun mulai sadar, apa ini? Apa yang terjadi? Sedangkan dia masih membawa pisau. Atar pun berjalan menuju komplek ke bagian depan ya. Gak jauh dari TKP sekitar 25 meter, Atar pun membuang pisau yang tadi dia bawa-bawa. Dan dia terus berjalan menuju blok A. Tetangga yang mendengar teriakan minta tolongnya Mita langsung nih berhamburan keluar. Mereka ini berusaha menyelamatkan Mita dengan membawanya ke rumah sakit terdekat. Nah, diputuskan Mita ini dibawa ke RSUP Fatmawati menggunakan mobil pribadi warga. Sedangkan warga yang lain meminta bantuan pihak security. Dari CCTV yang berada di pos security bisa dilihat ada orang yang berjalan di blok A itu ya. Dan dia tuh terlihat seperti mencoba melarikan diri. Ya udah, itu si Atar yang mencoba melompati tembok komplek menuju keluar. Langsung deh tuh, itu dikejar sama beberapa security dan ditangkap di lampu merah di depan komplek Taman Bona Indah dekat Karangtengah gitu ya. Dan kemudian pelaku ini langsung dibawa ke rumah ketua RT untuk diinterogasi. Dari pengakuannya si Atar ini, memang hanya dialah satu-satunya pelaku yang melakukan hal keji seperti itu. Atar telah resmi ditangkap sebagai tersangka, tapi dia ini nggak ditahan di kantor polisi, tapi diamankan di sebuah tempat dengan istilah safe house atau rumah aman ya, dengan alasan dia itu masih anak di bawah umur. Hingga kini, polisi itu belum mengutarakan pasal apa yang menjerat si Atar ini, tapi hukuman untuk anak di bawah umur maksimal hanya 10 tahun. Dan ya balik lagi karena kasus ini pelakunya masih di bawah umur, makanya masih didalami lebih lanjut. Apa benar dia ini memang mengalami gangguan jiwa atau mungkin ada rasa dendam tertentu? Tapi menurut kabar terakhir, menurut pengakuannya Atar sendiri, motifnya itu bukan karena dia dipaksa belajar ya seperti yang kita dengar selama ini. Tapi murni karena bisikan untuk meringankan beban orang tuanya. Jadi dia tuh melakukan hal itu. Oke, kita lanjut nih ya. Kisah anak dirasuki dakjal lainnya. Tapi sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa dong buat like dan share cerita ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga buat subscribe channel Nona biar Nona semakin semangat berbagi ceritanya. Kejadian ini terjadi di Jawa Barat, tepatnya di daerah Cilengsi, Kabupaten Bogor. Ada seorang pria yang bernama Aibda Nixon Jenny Pangaribuan yang biasa dipanggil Ucok. Nixon alias Ucok ini sekarang berusia 41 tahun. Aibda Nixon adalah seorang polisi yang bertugas di Polres Metro Bekasi. Dia saat ini tuh tinggal hanya dengan ibunya yang bernama Herlina Sianipar yang sudah berusia 61 tahun. Untuk menambah kebutuhan sehari-hari, Ibu Herlina dan anaknya si Ucok ini membuka warung di bagian depan rumahnya. Dan warung ini tuh dikenal sebagai Warung Amung, yang tepatnya terletak di Jalan Narogong, Desa Dayu, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Berdasarkan kesaksian warga setempat, warung ini tuh nggak hanya menjual kebutuhan sehari-hari seperti sembako ya, tetapi juga menjual minuman keras. Walaupun nggak tahu juga ya, itu tuh berizin legal atau ilegal. Aibda Nixon sendiri sebenarnya udah menikah pada tahun 2016 dengan perempuan asal Ciamis yang bernama Reina Barus. Mereka juga sudah dikaruniai satu anak laki-laki. Tapi pernikahan itu berakhir sekitar 1 tahun lalu. Entah apa alasannya ya. Tapi Aibda Nixon ini bahkan sempat berucap kalau dia tuh pernah diguna-guna sama istrinya. Dulu sebelum bercerai, Aibda Nixon dan keluarga kecilnya itu tuh tinggal di Cikarang. Tapi setelah bercerai, dia tuh kembali ke rumah ibunya atau lebih banyak di rumah ibunya. Aibda Nixon telah beberapa tahun mengalami sakit kejiwaan, bahkan dikatakan dari tahun 2020. Tetapi sepertinya nggak banyak yang tahu, apalagi institusi kepolisian.
Entah laporannya nggak sampai atau mungkin ditutupi. Kenapa Nona bilang seperti ini? Nanti Nona jelasin di belakang ya. Jadi sebenarnya kelakuan Aibda Nixon ini kadang tuh normal, tapi kadang kalau kamu emang dia tuh cukup meresahkan. Dia tuh ya sering marah-marah, bisa marah-marahin orang di depan publik, suka mukul-mukul barang juga. 3 tahun yang lalu dia itu pernah dirawat di Rumah Sakit Soeharto Herjan atau ya lebih dikenal dengan RSJ Grogol gitu ya, karena mengalami gangguan jiwa. Setelah dirawat beberapa waktu, dia ini dinyatakan ya udah mendingan gitu, bolehlah dia pulang. Tapi karena dia tuh nggak rutin minum obat, jadi itu penyakitnya nggak sembuh-sembuh, bahkan sering kambuh. Sampailah dia dibawa ke rumah sakit lagi, yaitu RS Polri Kramat Jati. Dan harusnya Aibda Nixon ini juga rutin meminum obat Seroquel dan Divalprox yang merupakan obat antidepresi yang biasanya digunakan untuk pengobatan bipolar. Terakhir konsultasi ke dokter itu di tanggal 22 November 2024. Jadi emang baru banget kan kontrolnya, ya emang masih sakit gitu kan. Berbeda nih dengan ibunya yang dikenal baik dan ramah sama warga, bahkan kadang kerap menyapa tetangganya yang lain, juga ngajak ngopi gitu. Di suatu malam, ada kejadian yang menggembarkan warga di warung Amung. Apakah itu? Pada tanggal 1 Desember 2024, di hari Minggu malam itu, Aibda Ucok ini baru aja pulang. Dan ya udah tiba-tiba dia tuh marah-marah sama ibunya. Dan cekcoklah ibu dan anak ini. Entah ya karena apa masalahnya. Karena di sini Nona nggak dapet infonya. Sekitar setengah 10 malam, ada orang nih yang mau beli di warung Amung. Beli. Nah, Ibu Herlina ini keluar dong ya untuk melayani si pembeli. Pas lagi melayani pembeli itu, Aibda Nixon yang masih marah-marah ini malah nyamperin ibunya itu di warung. Dan dia tuh langsung mendorong ibunya dari belakang. Ya namanya juga nenek-nenek ya, langsung itu terjatuh. Gak sampai situ aja ya, si Ucok yang udah kesetanan ini ngambil gas LPG yang beratnya 3 kg. Tahu kan yang gas melon itu yang warnanya hijau gitu kan. Nah, gak tahu deh itu ada isinya apa enggak. Tapi dia tuh langsung aja itu gas dihantemin ke kepala ibunya bagian kanan sebanyak 3 kali. Bayangin aja itu dir, si Ucok yang badannya segede itu ngantem pakai gas yang dari besi ke kepala nenek-nenek sebanyak 3 kali. Buk. Sampai pecah itu kepalanya Bu Herlina. Emang ada gila-gilanya ini si Ucok ya. Sebenarnya saat itu pembeli yang lagi belanja di warung itu tuh dia tuh ngeliat banget ya seperti apa persis kejadiannya. Tapi karena dia tuh takut lah ya, si Ucok ini kan berani banget gitu sama ibunya kayak gitu, kasar banget. Jadi dia pun kabur. Di saat itu Ibu Herlina ini ya langsung gak sadarkan diri ya. Kebetulan banget nih ada supir sama kenek pickup yang biasa nganterin gas LPG. Mereka lewat. Ngelihat itu Ibu Herlina terkapar kayak gitu, mereka langsung teriak-teriak minta tolong. Tolong. Nah, malah ngelihat ada pickup itu ditinggal begitu aja. Si Ucok ini malah lari kabur Suzuki pickup yang buat nganterin gas itu. Emang udah kesetanan gak sih dia gitu kan? Mau kabur itu dia. Nah, tetangga di depan rumahnya warung Amung ini yang namanya Pak Junaidi itu tuh dengar teriakan kan yang tadi si kenek sama supir itu minta tolong. Langsung nih dia lari keluar rumah kan. Nah, si Ucok yang udah kabur, baru nih jadinya warga pada berani nolongin Bu Herlina. Dipanggillah itu ambulans dan dibawa ke rumah sakit sekitar yang namanya Rumah Sakit Kenari. Tetapi ketika sesampainya di Rumah Sakit Kenari, ternyata Bu Herlina ini dinyatakan telah tewas. Karena saksinya ada kan, warga langsung nih lapor polisi. Dan juga ini kan yang melakukan oknum polisi ya. Makanya Polres Bogor, Polsek Cilengsi, Polres Metro Bekasi langsung semua ngelacak si Ucok ini ada di mana. Beberapa jam kemudian, tepatnya hari Senin tanggal 2 Desember 2024, jam 1 dini hari, jadi malamnya gitu ya, Ucok ini terlacak memarkirkan kendaraan pick up yang tadi dia bawa kabur di tengah jalan depan Rumah Sakit Herlina Cilengsi.
Dan ternyata si Ucok lagi jalan kaki menuju restoran kopi kenangan. Tapi namanya juga orang lagi nggak waras ya. Dia malah marah-marah tuh. Dia cari ribut sama orang sekitar situ. Dan ya tentunya jadi lebih mudah buat polisi menangkap si Ucok ini. Setelah si Ucok berhasil diamankan oleh polisi, sebenarnya sempat diamankan gitu ya. Akhirnya dia pun dibawa ke RS Polri Kramat Jati sekarang untuk diperiksa lebih lanjut. Nah, tadi Nona sempat bilang kan, apa ada kemungkinan institusi polisi ini enggak tahu atau menutupi fakta kalau memang Aibda Nixon alias si Ucok ini punya gangguan mental? Karena apa? Karena AKBP Rio Wahyu Anggoro sebagai Kapolres Bogor, tempat di mana kejadian perkara ini terjadi, membantah bahwa Aibda Nixon ini mengalami gangguan mental. Entah apa maksudnya ya. Apakah agar tindak pidana bisa segera diputuskan? Karena kan orang yang dengan penyakit mental, setahu Nona ya, nggak bisa dipidanakan. Atau ada alasan khusus, makanya walaupun si Aibda Nixon ini punya penyakit mental, tapi dia tidak dikeluarkan dari institusi kepolisian dari jauh-jauh hari sebelumnya. Iya kan, masa masih bisa kerja gitu loh. Gimana menurut kawan Nona? Kasus ini juga masih terus diselidiki dan Aibda Ucok ini terancam diberhentikan dari institusi kepolisian dengan tidak hormat. Selain kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian ini, polisi juga akan mengusut tentang izin penjualan miras di warung Amung. Apa ada izinnya apa ilegal? Oke, itu adalah kedua kasus yang melibatkan anak yang dibisiki Dajjal, jadi kelakuannya kayak setan, yang bisa-bisanya menghabisi orang tuanya sendiri. Dan mirisnya, kasus pertama ini melibatkan gen alpha gitu loh, yang berarti kan masih muda banget, dan menghabisi 2 orang, bahkan hampir 3 orang. Lalu yang kedua, ini tuh melibatkan oknum polisi yang juga tega menghabisi ibu kandungnya sendiri. Dimana baru kejadian juga kan kemarin, yang Nona udah bahas polisi tembak polisi kan. Kayak harusnya 2 orang yang jauh banget dari kasus-kasus kriminal seperti ini ya, apalagi melibatkan keluarga sendiri. Tapi bisa setega dan sekeji ini gimana gitu kan. Gimana menurut kawan Nona cerita kali ini? Kamu bisa langsung komen apa pendapatmu dan juga bisa kasih rekomendasi kasus-kasus apa lagi yang pengen Nona bahas. Dan tentunya kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar Nona tuh makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya nggak kalah seru untuk dibahas. Bye! La 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 la.